Sudah terlihat Pak Michael? Boleh acungkan jempol kalau sudah terlihat dengan baik. Ya, paling tidak 2-3 minggu yang lalu Pak Michael tanya sama saya, pendeta boleh sampaikan judulnya apa? Ya. Lalu saya katakan doa, hanya itu saja. Mungkin Pak Michael salah tangkap, maksudnya doa apa ya? Ya memang judulnya adalah doa, gitu aja. Tidak panjang-panjang. Saya tidak terlalu suka memberikan judul gambaran itu terlalu panjang. Tetapi saya lebih suka untuk memberi judul itu untuk memancing kita untuk apa? Untuk berpikir. Baik, ayat panduan atau ayat inti lah ya, ayat renungan yang saya ambil itu dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dikatakan tetaplah berdoa, itu terjemahan baru. Lalu terjemahan lamanya adalah dan berdoa dengan tiada berkeputusan. Lalu bahasa Indonesia sehari-hari mencatat dan berdoalah senantiasa. Sebetulnya terjemahan yang manapun maknanya adalah sama. Tetaplah berdoa. Suatu ketika terjadi diskusi yang cukup hangat masalah doa. Mengapa? Karena kita sering terjebak dalam satu situasi gesture kita waktu berdoa. Ada yang mengatakan harus bertelut, ada yang mengatakan harus lipat tangan, tangan terbuka, mata tertutup, kata harus ya. Ya kita sering terjebak dalam situasi itu. Jadi kalau dikatakan tetaplah berdoa, bayangkanlah pada saat kita mengendarai kendaraan, ada hal yang bisa saja mengancam, mengganggu perjalanan kita. Lalu kalau berdoa itu diharuskan tutup mata, lipat tangan, dan bertelut, apa jadinya? Ya, apa jadinya? Kita sering terjebak dalam situasi gesture ya, gesture untuk apa? Untuk berdoa. Tetapi malam ini saya coba mengajak pikiran kita melihat dari sisi yang lain, melihat lebih jauh lagi apa sebetulnya doa itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Baik, ada 2 kutipan yang saya ambil dari buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 89. Nanti kalau mau ditanya apa dan mana buku Alfa dan Omega jilid 1 ini, boleh tanya Ibu Chelsea nanti. Ini halaman ini menceritakan tentang Henokh ya, Henokh. Baginya doa merupakan napas jiwa. Ia hidup dalam suasana sorga. Jadi Henokh menganggap doa itu adalah nafas jiwa. Jadi kalau manusia tidak bernafas, artinya manusia itu mati. Ya, manusia itu mati. Bayangkan, saya tidak tahu apakah ada orang medis di sini, dokter, perawat ataupun bidan. Kita boleh search di Google tentang nafas, khususnya bayi yang lahir. Jadi bayi lahir terlambat bernafas sepersekian detik saja, itu akan ada kerusakan permanen di otaknya. Sepersekian detik. Bayangkan kalau bayi itu 5 menit saja terlambat bernafas, akan ada kerusakan permanen. Jadi bayangkan kalau doa itu masih disuruh-suruh. Bayangkan, ayo berdoa, berdoa harus begini. Artinya tidak heran banyak sekarang secara rohani kerusakan-kerusakan permanen di otak rohani umat-umat Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak menganggap doa itu sebagai apa? Sebagai nafas. Kita bisa bayangkan itu. Dan di tubuh kita ini ada otot sensorik dan motorik yang berfungsi secara otomatis, tidak diperintah-perintah, seperti mata, kedipan mata. Kan kita tidak pernah memerintahkan mata kita untuk berkedip kan, tapi berkedip saja. Ya, demikian juga dengan jantung, paru-paru kita tidak pernah perintahkan, ayo tarik nafas, tidak, tapi berfungsi dengan sendirinya. Bayangkan kalau
kedipan mata, denyut jantung, lalu fungsi daripada paru-paru kita harus diperintah-perintah, baru mereka berfungsi, artinya hidup kita hanya untuk memerintah itu saja. Itulah hebatnya apa? Tuhan kita. Tidak perlu diperintah tapi berfungsi secara dengan sendirinya. Jadi doa itu adalah nafas jiwa. Lalu yang berikutnya, doa adalah, ini ada juga buku Kebahagiaan Sejati halaman 104, bagaimana dan di mana bukunya boleh tanya Ibu Chelsea nanti. Doa adalah alat komunikasi. Doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Kalau saya segan berbicara dengan Pak Roni, Pak Michael, berarti kita belum bersahabat. Kan kira-kira seperti itu. Tapi kalau saya dengan gamblangnya membuka cerita saya, kepribadian saya, keluhan saya kepada Pak Rodi dan Pak Michael, itu menunjukkan bahwa hubungan kita cukup akrab. Kira-kira seperti itulah. Jadi, kalau kita segan menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah kita, berarti komunikasi kita dengan Allah tidak baik. Ya, tidak baik. Tetapi, kembali kepada yang tadi, kita harus tetap berdoa. Baik. Seperti biasa, saya suka utak-atik ya. Jadi saya ambil dari Alkitab Sabda. Ini gratisan di internet. Saya cari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah, saya penasaran apa sih kata asli daripada doa itu. Ini dia ada. Saya akan perbesar. Ini dia. Presekomai. Lalu terjemahannya itu adalah berdoa dan bersembahyang, hanya itu aja. To offer prayer, to pray. Itu cukup sampai di situ. Ya, cukup sampai di situ. Terus terang saya kurang puas. Mesin pencari ini mengartikan kata doa. Lalu saya cari dalam Perjanjian Lama. Saya pilih dari Yesaya 30. Saya pilih dari Yesaya 37 ayat 15. Ayat itu berbunyi, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, titik-titik dan sebagainya. Lalu saya klik, bahasa Ibrani doa itu adalah ini, palal. Saya perbesar ya, saudara-saudara, palal. Ini dia, palal. Lalu, arti daripada palal itu to intervene, to interpose, pray, to mediate, judge, to intercede, to pray. Saya terus terang kurang puas dengan terjemahan atau arti daripada palal ini. Ya, tadi dalam bahasa Greek itu adalah ini, saya ulangi, presekomai, lalu dalam bahasa Ibraninya adalah palal. Saya kurang puas, terus terang saya kurang puas. Lalu saya cari tahu lagi atau saya gunakan alat yang lain untuk mencari tahu apa itu makna yang sebenarnya dari doa itu. Tetaplah berdoa. Saya katakan kita sering terjebak dalam satu situasi pembicaraan, harus berdoa, harus tutup mata, harus lipat tangan, harus bertelut, harus begini. Sering terjebak dalam situasi itu. Nah, saya gunakan alat pencari yang lain. Kebetulan alat ini Pak Roni berbayar ya, aplikasinya berbayar. Yang tadi gratisan, ini berbayar. Lalu saya klik dari 2 Samuel 7 ayat 27 tentang doa. Tadi doa itu adalah palal ya, PL. Jadi ada satu ilmu di dunia teologi yang namanya adalah pictograph. Mudah-mudahan kursor saya terlihat. Pictograph. Pictograph itu adalah satu ilmu
mempelajari, membaca tulisan-tulisan yang berbentuk gambar-gambar. Ya, berbentuk gambar-gambar. Nah, palal itu adalah PL. Kenapa saya katakan PL? Karena dalam bahasa Ibrani itu tidak ada konsonan, semua huruf mati. Jadi untuk mempermudah membacanya ditambahkanlah huruf hidup. Jadi PL itu dibacanya menjadi palal, seperti ini. Ya, maaf saya mundur. Saya nggak seperti dulu, pelel, palal. PL, nah, paulal, paulal. Nah, seperti inilah bentuk piktografnya. Nah, piktografnya itu yang pertama bentuknya adalah mulut, lalu yang kedua bentuk yang kedua adalah shepherd staff representing of authority. Jadi palal itu terdiri dari dua gambar, gambar mulut dengan gambar tongkat. Apa artinya? Nah, ini artinya ada dua, kalau itu ada turunan namanya ya, dua tongkat satu mulut itu artinya pelit. Pelit itu artinya judgment, penghakiman, bukan penghukuman. Ya, penghakiman bukan penghukuman. Jadi palal itu artinya adalah speak to authority. Ya, speak to authority. Jadi arti doa itu adalah kita berbicara kepada satu oknum yang mempunyai otoritas. Kita berbicara kepada satu oknum yang mempunyai otoritas. Maaf, saya pinjam ini, ilustrasi pengalaman Pak Roni. Saya tahu informasi bahwa dulu Pak Roni itu seorang pimpinan di satu perusahaan. Artinya, Pak Roni itu mempunyai otoritas. Kan kira-kira seperti itu ya Pak Roni ya. Bagi seorang pemimpin, saya bukan katakan Pak Roni, ada paling tidak dua model pemimpin. Bos atau leader. Artinya, seorang pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan sebagai bos atau leader, dia ingin tim kerjanya, bawahannya, menghormati dia seperti karakter dia sebagai seorang pemimpin. Kalau dia seperti seorang pemimpin sebagai bos, dia berharap bahwa anak buahnya itu memperlakukan dia seperti seorang bos. Semua dilayani. Tapi kalau dia memang pemimpin sebagai seorang leader, ya, seorang leader, dia akan mengharapkan perlakuan tim kerjanya itu kepada dia sebagai seorang leader, seorang yang diikut. Jadi, pada waktu saya berbicara kepada satu oknum yang mempunyai otoritas, tentu saya harus tahu bagaimana karakter daripada yang mempunyai otoritas itu. Itu bahasa apa? Bahasa sederhananya. Jadi berdoa itu adalah berbicara kepada seseorang ya, atau satu makhluk, satu oknum yang mempunyai otoritas. Nah, di sini ada judgment, lalu juga ada supplication. Artinya judgment itu adalah penghakiman, suplikasi itu adalah permohonan. Ya, adalah apa? Permohonan. Jadi dalam pengertian ini berbicara kepada atau berdoa berbicara kepada satu oknum yang mempunyai otoritas itu seperti kita berbicara di satu pengadilan, satu penghakiman di mana kita memohon kepada hakim yang mempunyai otoritas. Saya harap sampai di sini kita bisa mengikuti pola berpikir saya. Bisa kita ikuti, kita bisa lihat di YouTube bagaimana sikap seorang terdakwa berbicara kepada satu oknum yang mempunyai otoritas. Kita sama-sama tahu kalau pada waktu hakim akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, kan ada alasan
hukumannya diperingan karena terdakwa ini kooperatif. Hukumannya diperingan karena tidak memberatkan proses penghakiman. Ya, saya pikir kita sama-sama tahu tentang itu. Jadi, doa itu adalah berbicara kepada satu oknum yang mempunyai otoritas. Jadi buku 1 Tesalonika itu mengartikan tetaplah berdoa, artinya adalah kita harus mempunyai sikap berbicara kepada satu oknum yang mempunyai otoritas. Itu arti daripada yang saya pelajari tentang kata doa. Saya ambil 2 contoh tokoh di Alkitab yang mana mereka berbicara kepada satu oknum yang mempunyai otoritas, dalam arti mereka tetap berdoa. Mereka tetap bernafas, mereka tetap berkomunikasi. Oke, Rasul Paulus. Kita sama-sama tahu bagaimana pengalaman hidup Rasul Paulus. Lalu kita sama-sama tahu bahwa Rasul Paulus punya penyakit bawaan. Kalau kita ingat pada waktu Saulus waktu itu pergi ke Damsyik, di perjalanan dia bertemu dengan Yesus Kristus, ya itulah proses pertobatan daripada Saulus menjadi Paulus. Jadi sejak itu sampai matinya, mata Paulus itu tidak bagus untuk melihat. Ya, maaf kata, dia selalu keluar air. Ya, Paulus berkali-kali berdoa kepada Tuhan, tolong sembuhkan mataku ini. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Kita bisa search di Google, di Wikipedia, di mana saja bagaimana penderitaan Paulus dalam pelayanannya. Tetapi inilah jawaban Paulus. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku bicara. Dia berbicara kepada satu oknum yang mempunyai otoritas. Kembali saya mau ambil ilustrasi. Kembali maaf Pak Roni, saya pinjam pengalaman Pak Roni. Ingat pengalaman, ya saya katakan pegawai Pak Roni datang minta izin untuk cuti. Kan Pak Roni yang kasih otoritas kan, boleh atau tidak ya kan Pak Roni ya. Jadi pada waktu Pak Roni katakan, oke, kamu boleh cuti. Tentu orang itu akan katakan, terima kasih Pak Roni, terima kasih atas izin. Udah, senang. Lalu tiba sekali waktu, seseorang meminta izin, lalu Pak Roni bilang, oh tidak. Saya tidak kasih izin kamu untuk cuti. Kenapa? Banyak alasan, pekerjaan banyak, sebagainya. Nah, pada waktu izin itu tidak diberikan oleh seseorang yang mempunyai otoritas, apa sikap orang itu kepada satu oknum yang mempunyai otoritas? Dia akan katakan, apakah dia akan katakan seperti ini? Oke, Pak, karena Bapak tidak kasih izin kepada saya, maka mulai dari sekarang, Bapak bukan pimpinan saya. Loh, yang punya otoritas siapa? Kalau begitu kan begitu ya Pak ya. Tetapi pada waktu izin itu tidak diberikan, sikap apa yang dilakukan oleh karyawan, boleh saya katakan, yang tidak dapat izin itu? Mereka akan katakan, Pak, terima kasih. Bapak tetap pimpinan saya. Walaupun saya tidak dikasih izin. Apa buktinya dia menyatakan bahwa Bapak tetap pimpinan saya? Dia tetap bekerja di perusahaan Bapak. Nah, sama seperti kita. Pada waktu kita mengadakan komunikasi dengan Allah kita, Dia yang mempunyai otoritas. Pada waktu kita memohonkan sesuatu, pada waktu Allah katakan, ya, tentu kita akan katakan terima kasih Tuhan. Nah, pada waktu Allah katakan tunggu, atau Allah katakan tidak, bagaimana sikap kita? Apakah kita akan katakan, oke, mulai saat ini, bukan Engkau Allahku, atau kita katakan, terima kasih Tuhan. Kalaupun permohonan saya tidak dikabulkan,
engkau tetap Tuhanku. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Penderitaan begitu banyak padaku, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Artinya apa? Rasul Paulus menaruh kepercayaan penuh kepada Allahnya. Itu arti daripada doa. Artinya tetaplah berdoa. Pada waktu permohonan kita dikabulkan atau tidak, kita harus tetap menyatakan melalui sikap kita bahwa Allah lah yang mempunyai otoritas itu. Bukan seperti anak muda katakan, ngambek dia. Oh, ngambek dia gara-gara apa? Gara-gara nggak dikabulkan. Oke, contoh yang kedua. Ini 2 slide terakhir. Yaitu Yesus Kristus. Saya sengaja menulis Yesus Kristus. Karena nama Yesus itu sama dengan Joshua. Itu nama umum untuk orang-orang yang ada di Timur Tengah. Dalam arti kata, di tempat di mana Yesus tinggal. Tapi yang membedakan Yesus dengan Yesus-Yesus yang lain adalah kata Kristus. Ingat pada waktu Yesus diadili, Yesus Barabaskah yang aku lepaskan atau Yesus ini? Ingat ya cerita itu, saudara. Sama-sama nama Yesus, bedanya Barabas, yang satu adalah apa? Kristus. Kapan-kapan kita bahas kenapa disebut Kristus. Kapan-kapan kita bahas. Kita sama-sama tahu bagaimana penderitaan Yesus Kristus. Di Taman Getsemani, dia berdoa. Dia menangis, bahkan mengeluarkan keringat seperti darah. Kita sama-sama tahu itu, saudara-saudara. Lalu dia tetap berdoa. Apa dia katakan? Maka ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa. Apa itu doa? Membuka hati seperti berbicara kepada sahabat. Nafas kehidupan. Lalu doa itu adalah berbicara kepada satu oknum yang mempunyai otoritas. Itu yang Yesus lakukan. Apa dikatakan? Ya Bapakku. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu permohonan daripada siapa? Yesus Kristus. Tapi dia kalimat berikutnya, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau apa? Kehendaki. Karena dia mempunyai otoritas. Ya. Dia mempunyai wewenang untuk mengatakan ya, tunggu, dan tidak. Tetapi pada waktu dia mau mengatakan ya, tunggu, dan tidak, dia memberlakukannya itu bukan seperti bos. Nah, itu bedanya. Tapi dia melakukan seperti seorang leader dalam arti karena karakter Allah itu adalah kasih. Jadi pada waktu Allah katakan ya, tunggu, dan tidak, dasarnya adalah kasih. Bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan orang itu. Yesus juga tetap berdoa. Dalam arti dia berbicara kepada satu oknum yang mempunyai otoritas. Dia tidak memutuskan hubungan dengan Allahnya, walaupun permohonannya itu tidak dikabulkan oleh Allahnya. Seperti dalam doanya ini. Kalau boleh Tuhan, Bapakku, jauhkanlah cawan itu. Tetapi kehendak mulai yang apa? Kehendak mulai yang jadi. Kesimpulan, tetaplah berdoa, tetap bernafas, tetap berkomunikasi. Bagaimana caranya? Kita harus mempunyai sikap bahwa kita berbicara kepada satu oknum yang mempunyai otoritas. Mungkin di budaya A, sikapnya berbeda dengan yang di budaya B. Tetapi prinsipnya harus mempunyai sikap yang baik pada waktu mau berbicara kepada satu oknum yang mempunyai otoritas. Bertelut baik, lipat tangan baik, tutup mata itu baik, tetapi bukan itu cara satu-satunya untuk bersikap di depan satu oknum yang mempunyai apa? Otoritas. Pernah saya ditanya, kenapa kita berdoa tutup mata? Saya jawab, seandainya Anda ada di tempat kegelapan, satu tempat yang gelap,
lalu Anda akan membuka kunci. Atau katakan Anda sedang mengikuti ujian. Tempat tidak gelap. Jadi pada waktu Anda ingin mengingat jawaban yang pernah Anda pelajari, apa yang Anda lakukan? Biasanya orang akan tutup mata. Dalam arti, oh gimana ya? Itu artinya membuat kita konsentrasi. Jadi kenapa dianjurkan tutup mata? Untuk membangun konsentrasi kita, berkomunikasi, berbicara, bersikap kepada satu makhluk yang mempunyai apa? Otoritas. Lalu yang kedua, kesimpulan yang terakhir, tetaplah berkomunikasi dengan baik dengan siapa? Dengan Allah kita. Pada waktu permohonan kita tidak dikabulkan, ya jangan kita katakan, ah sudahlah, sampai di sinilah hubungan kita. Tidak. Seperti ilustrasi yang saya katakan tadi. Ilustrasi, maaf saya ulangi Pak Roni. Pada waktu karyawan itu tidak diberikan permohonannya, mereka tetap katakan, terima kasih Pak. Bapak tetap pimpinan saya. Apa buktinya mereka tetap mengakui bahwa kita adalah pimpinannya? Dia tetap kerja dengan baik di mana? Di perusahaan kita. Doa. Tetaplah berdoa. Tuhan berkati kita. Amin. Silakan ditutup doa dulu Pak David Panjaitan. Oh ya, kita tunduk kepala dan berdoa. Kembali bersyukur padamu Tuhan. Malam ini kami membicarakan satu pelajaran yang sangat sederhana, yang mengingatkan kami bahwa doa adalah nafas kehidupan, doa adalah komunikasi dengan Allah, dan doa adalah kami berbicara kepada satu makhluk, satu oknum yang mempunyai otoritas. Kami harus mengerti bahwa permohonan kami pasti Tuhan jawab. Tetapi jawabannya bisa iya, tunggu, atau tidak. Dan pada saat permohonan kami itu dijawab tidak sesuai dengan harapan kami harus tetap bersikap bahwa Allah adalah yang mempunyai otoritas. Amin. Dan Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kami, anak-anakmu yang Engkau cintai ya Tuhan. Terima kasih atas pekabaran malam ini. Di akhir doa ini Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu menjawab doa kami dan mengabulkan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta David Panjaitan, sekiranya yang sudah membagikan firman-Nya dengan tema yang singkat tentang doa. Biar berkat Tuhan dicurahkan kepada hambanya ini dalam keadaan yang sehat, kuat, tetap semangat melayani, dan keluarga yang semakin bahagia, dan pekerjaan semakin dapat ditangani dengan sempurna. Itulah balasan dari berkat Tuhan yang sudah dicurahkan. Baik, untuk melewati waktu, untuk mempersingkat karena hambanya ada perlu, mumpung masih di tempat, kita akan beri kesempatan untuk membuka ruang tanya jawab. Bagi yang mau bertanya tentang doa, tidak keluar dari tema ya, tetap doa. Silakan bertanya. Terima kasih waktu dan tempat, saya persilakan. Silakan, ada Pak Januel, ada Bu Joy, ada Ibu Lydia Lalang, Ibu Shoing, masih banyak lagi yang tidak saya sebut satu persatu. Silakan bertanya. Baik, saya awali Pak, supaya tidak menunggu waktunya terus berlalu. Begini, saya waktu kurang lebih 6 tahun yang lalu Pak, 6 tahun atau 8 tahun lah, saya lupa. Saya masih evangelis Pak waktu itu. Kebetulan kami ini punya persekutuan doa untuk bangsa-bangsa. Kami setiap Senin dan Jumat itu selalu ada doa bersama. Dan di situ ada puasa. Kebetulan kami ada tamu dari Kanada Pak. Dari Kanada ini sudah lama membentuk sebuah perhimpunan di Jakarta, Fasil lah bahasa Indonesia.
Tetapi waktu mereka bergabung dengan kami berdoa, saya itu ada satu kejanggalan. Seperti tadi yang Bapak katakan, nanti hampir mirip semuanya. Dia ini orang bule, Pak. Kan kami berdoa itu ada karpet. Jadi dia itu kalau orang bahasa Indonesia rebah-rebahan, Pak. Rebahan dengan kepala ditopang tangan. Setengah tangan ya, siku dengan tangan ini ditumpangkan di telinganya begini, miring. Kita lagi berdoa serius, kami yang melihat dia orang Kanada ini berdoa seperti itu, Pak. Saya bertanya langsung. Ada suami istri masalahnya. Saya tanyakan, Bapak, Ibu, maaf saya tanyakan. Dengan Bapak dengan cara berdoa seperti itu, kira-kira menurut logika Bapak, kita nggak usah bicara rohani. Bagaimana? Oh, nggak apa-apa, Allah kita ini fleksibel katanya. Terus saya katakan, saya penasaran. Karena saya ini orangnya selalu bertanya, saya tanya, Bapak dan Ibu, yang saya sangat hormati, sekiranya Bapak menghadap RT Bapak aja, warga yang paling tinggi sedikit jabatannya, tentunya Bapak tidak dengan rebahan begini kan kalau berdoa atau meminta sesuatu. Atau mungkin jangan-jangan Bapak bisa ditampar dengan RT itu. Kalau dia datang ke rumah kita rebahan, padahal kita sehat tidak sakit. Apalagi dengan Tuhan kita, Raja segala Raja. Bagaimana menurut Bapak? Langsung diam, Pak. Itu sampai sekarang tidak dijawab. Tapi pertanyaan saya, salahkah saya mengingatkan itu, Pak? Terima kasih. Tolong mic-nya, Pak. Ya, baik. Kalau pertanyaannya apakah saya salah mengingatkan dia atau tidak, jawabannya tidak. Jawabannya tidak salah kita saling mengingatkan, kan kira-kira seperti itu. Tetapi yang sering kita terjebak adalah kita, tanda kutip ya, membuat yang kita mengerti itu menjadi aturan baku di seluruh dunia. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Salah satu contoh. Eh, Salah satu contoh, bagi orang Barat, memanggil orang tuanya dengan sebutan nama itu tidak masalah. Tetapi bagi kita orang Timur itu akan menjadi masalah. Tapi prinsipnya tetap saling menghormati. Tetap saling menghormati. Jadi kembali, eh, jawabannya tidak salah Bapak mengingatkan. It's okay, no problem. Itu memang bagian kita. Tetapi poin saya adalah jangan kita punya kebiasaan dipaksakan ke kebiasaan mereka. Dan sebaliknya, kebiasaan mereka jangan dipaksakan ke kebiasaan kita. Itu tidak bisa. Itu saya punya jawaban, Pak. Oke, satu contoh yang lain. 2 atau 3 tahun yang lalu saya punya kesempatan untuk menjadi pembicara di India Selatan, Chennai. Dulu Madras namanya, Pak. Madras. Kita ya, orang Indonesia, kalau berdiri di mimbar, tanpa sadar kita tangan di meja gini, lalu kaki kita silangkan. Bisa bayangkan yang saya maksud ya? Buat kita itu biasa saja, no problem. Dan tidak ada masalah besar. Tetapi, setelah khotbah, ada seorang ibu memanggil saya, mengingatkan saya. Dia bilang, pendeta, maaf ya, katanya. Di tempat kami seperti itu sangat tidak sopan. Oh begitu, saya bilang. Oh begitu. Iya. Akhirnya semenjak saya diingatkan, saya berusaha untuk tidak lakukan itu. Tetapi sebaliknya, waktu kami diajak makan, lalu ditanya, pendeta enak nggak makanan? Nah sebelum kesana saya dipesankan, jangan pernah bilang tidak enak makanan itu. Nanti mereka sakit hati. Bilang saja enak. Oke. Jadi saya bilang, oh enak. Pendeta mau tambah? Oke boleh. Padahal saya terus terang tidak biasa makan makanan India. Bapak tahu apa yang dilakukan? Dia ambil makanan itu dari tempat yang lain pakai tangannya, ditaruh ke piring saya. Loh, dalam hati saya, aduh, gimana ini? Kalau saya tanya, kok begitu?
itu menandakan bahwa pendeta diterima di tempat ini. Dalam hati saya, jangan coba-coba di negara kami seperti itu, bisa rame nanti. Bisa dapat maksud saya, Pak. Bisa dapat maksud saya. Jadi, kembali jawabannya, boleh, Pak. Nah, yang perlu kita hati-hati, jangan budaya mereka memaksakan masuk ke kita, dan juga jangan budaya kita paksakan masuk ke mereka. Kira-kira itu, Pak, yang boleh saya tanggapi. Terima kasih Pak Pendeta David Panjaitan. Saya kenapa berani mengingatkan seperti itu, dan sempat sedikit sih memang agak alot berdebat, cuma saya dipersingkat aja. Karena saya merasakan nanti ini dibawa ke istilahnya budayanya Indonesia, Pak. Kita kan orang Indonesia berdoa semua dengan ya kusuk dan tutup mata. Untungnya teman-teman yang lain tutup mata, tapi begitu saya ingatkan mereka kaget. Saya nggak melihat, Pak. Berarti Bapak, malah saya dibalik, Pak. Berarti Bapak nggak kusuk dong berdoanya, memperhatikan yang lain, katanya begitu. Ya, bukan masalah itu saya katakan, tapi ini jangan sampai menjadi pengaruh kepada kita. Saya hanya membayangkan kalau kita menghadapi Tuhan ini raja segala raja ya Pak disebutnya, kita harus bagaimana sih bersikap gitu loh Pak. Benar. Tapi bukan masalah budaya, tapi kita bagaimana bersikap menghadap raja segala raja ini. Benar. Itu entah budaya bule, entah budaya kita. Cuma mendapat saya seperti itu. Bagaimana sih kita menghadap raja segala raja itu? Tapi akhirnya si bule ini menerima Pak, salamin saya juga akhirnya. Bagus, saya senang juga katanya begitu. Cuma sempat debat agak alot memang waktu di dalam doa itu. Benar. Itu pun terjadi juga dulu di pelayanan saya Pak, tapi akhirnya saya punya sikap seperti itu. Ya, menurut Pak Roni bagaimana Pak Roni? Pak Michael, tadi dari khotbah Pak David, ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan supaya pesan kuncinya ya itu tidak terhilang. Yang pertama, yaitu Pak David tadi bilang, kalau kita berdoa dengan Tuhan, tidak bisa membuka hati kita, berarti hubungan kita sama Tuhan itu tidak bagus. Kalau hubungan kita dekat sekali, kita akan bicara itu secara vulgar, secara belak-belakan. Apalagi jika kita tahu bahwa Tuhan yang punya otoritas ini ternyata dia bersikap berbeda dengan yang lainnya. Dia menempatkan diri sebagai seorang bapak yang mengasihi kita. Otomatis kita sebagai anak itu bisa ngomong sama Tuhan, dan saya mendefinisikan doa itu dengan sederhana aja adalah omong-omong dengan Tuhan. Nah, otomatis kita akan betah, akan bisa berlama-lama berbicara dengan Tuhan di dalam doa, sebab yang sedang kita hadapi bukan orang lain, tetapi adalah Bapa saya sendiri. Walaupun saya tahu dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Oleh karena apa? Dia sendiri yang menempatkan stylenya dia. Ya, stylenya dia. Aku ini Bapa yang mengasihi engkau sebagai anak. Nah, sehingga kalau saya menjawab pertanyaannya dari Pak Michael, bagaimana? Saya setuju kalau saya ada di lingkungan banyak orang, saya tidak boleh jadi batu sandungan. Sebab kita datang kepada dia yang punya otoritas, Tuhan yang maha kuasa. Berarti kita harus menjaga sikap, karena apa? Karena kita juga memberikan teladan kepada yang lain. Walaupun dia adalah bapak saya. Tetapi kalau saya secara pribadi, saya masih boleh, satu misal, saya biasa itu bangun jam 3 pagi. Saya berdoa, kurang lebih minimal 30 menit sampai dengan 1 jam saya itu berdoa.
baru saya siap-siap menuju ke lapangan golf. Tetapi ada saatnya, kondisi fisik saya belum tentu fit terus. Di tengah-tengah saya tidak fit, saya tetap ingin berdoa. Mungkin tidak panjang. Karena saya merasa punya kedekatan dengan dia sebagai bapak, saya sebagai anak. Belum tentu saya duduk di tempat di mana saya biasa berdoa. Mungkin saya sambil tidur, saya ngomong, Tuhan, aku ngantuk lah. Kenapa? Karena saya sendiri. Dan ini dengan bapak saya sendiri. Tetapi saya mesti jaga sikap. Di hadapan banyak orang, saya tidak boleh lakukan yang tidak menghormati walaupun dia bapak saya sendiri. Pernah di dalam satu pelajaran Alkitab, ada jemaat yang bertanya, Pak Roni, bagaimana seandainya orang berdoa pas lagi panas udaranya, tidak pakai baju? Saya ketawa, saya ngomong, tergantung seberapa dekat engkau punya hubungan dengan bapakmu yang di atas. Sebab apa? Bisa saja, Pak Michael, udara yang demikian panas, terus kemudian kita kepingin berdoa, atau dalam situasi-situasi tertentu, justru di tengah-tengah Anda lagi tidak pakai baju di kolam renang atau gimana, Anda teringat segala sesuatu. Tidak mungkin kita mau berbenah diri lebih dulu dan lain sebagainya. Tuhan itu bisa nerima kita apa adanya. Cuman yang penting satu, seberapa kita punya kedekatan hubungan dengan dia, itu penting untuk menentukan kita harus bersikap seperti apa. Lihat kalau kita punya anak, dia datang ke kita tidak pakai baju, atau kita punya cucu, kita malah bilang, ih lucu nih, kan begitu. Kita nggak marah loh. Nah, tergantung dengan hubungan ini. Tetapi kalau di hadapan banyak orang, saya mesti hormati, walaupun dia adalah bapak saya. Demikian Pak Michael, terima kasih. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta David Panjaitan dan Bapak Evangelis Roni Suwono. Pemaparan yang luar biasa. Jadi kita bisa memahami ya karakter kita juga sebagai orang Indonesia. Boleh menurut Pak Roni tadi, dengan Pak David juga saya petik tadi, kalau kita pribadi kita dengan Tuhan, gaya apapun silakan. Terus ditambah Pak Roni tadi, bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan itu. Roh kita nyambung nggak dengan dia. Karena kita berdoa bukan dengan jasmani saja. Kita dengan roh kita berdoa. Makanya tanpa disadari cara berdoa, tanpa disadarin keluar bahasa yang aneh kadang-kadang. Kita pernah berdoa, tahu-tahu yang keluar bukan bahasa saya. Begitu. Itu spontan dan tidak setiap hari, tidak setiap waktu. Saat saya berdoa dengan kusuk ya, seriusnya, tahu-tahu keluar dengan bahasa roh sendiri yang bukan diajarin. Begitu. Berarti kita berdoa ini bukan hanya dengan fisik badan ini saja. Berarti dengan roh kita berdoa. Jadi gaya apapun fisik kita mungkin nggak masalah. Roh kita yang penting menghadap Tuhan itu, karena tadi kata Pak Roni tadi, saking akrabnya kita. Bagaimana masing-masing keakraban kita dengan Tuhan sendiri, silakan bertanya. Waktu dan tempat saya persilakan. Pak Michael, Pak Roni. Ya, waktunya. Jam 8 ini. Lagi mohon maaf sekali lagi. Oke, selamat jalan Pak. Selamat. Terima kasih atas pertanyaan melayani. Tambahannya ya. Terima kasih Pak. Saya sudah ditunggu. Ya Pak, terima kasih pelayanannya Pak. Terima kasih. Sampai ketemu. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Aparah duluan.
Silakan kalau ada yang mau dilanjut. Oh iya, jadi ada berdua nih, Pak Ya. David dengan Bu Chelsea. Ada Oh ya, Bu di Chelsea mungkin juga ikut acara mungkin. Iya. Ya silakan, mungkin ada Pak Januel, Bu Joy, silakan. Oh, Bu Meli, silakan, Bu Meli silakan. juga, silakan. Halo Mbak Roni, Malam, malam. Bapak Ibu semuanya, dikasih Yesus yang di Narwas. Mel, tunggu Mel. Suaranya kok putus-putus Mel. Coba cari posisi yang bagus. Suaranya bergetar. Nggak usah pakai headset mungkin. Kalau pakai HP nggak usah pakai headset, langsung aja. Iya. Tadi enak pada waktu saya tanya putrinya di mana. Suaranya nggak jelas itu Bu Meli. Ancur Mel, suaranya ancur remuk Mel. Chat aja. Iya, suaranya berantakan Mel. Ya? Baik, lewat chat aja Mel, lewat chat. Sayang sekali. Silakan, mungkin ada Ibu Lydia Lalang, Ibu Shoing, Pak Andi Wosodirjo, Pak Januar Panjaitan, silakan kalau mau bertanya. Bu Joy juga, Ibu Maria Titin, silakan kalau mau bertanya. Waktunya masih panjang dan bisa diwakilin Pak Roni juga tentang doa. Silakan. Tadi padahal sinyalnya bagus loh, Bu Meli tadi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, silakan. Doa ini harus selalu dibangun. Bangunnya adalah lewat kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin kita punya kedekatan dengan Tuhan, orang ini sulit untuk tidak berdoa. Kenapa? Karena Tuhan menjadi sosok yang kita rindukan. Dan saya kalau berdoa itu tidak pakai bahasa yang muluk-muluk. Saya pakai bahasa anak-anak. Saya lapor sama Tuhan, misal, Tuhan, hari ini dunia ini memberikan sesuatu yang tidak pasti. Coba Tuhan lihat, ada virus COVID-19 dengan segala mutasinya yang belum selesai. Sekarang sedang diancam lagi dengan sakit hepatitis akut yang tidak tahu penyebabnya maupun obatnya yang menyerang anak-anak. Ditambah lagi dengan sakit PMK, penyakit mulut dan kuku di sapi. Nah Tuhan, untuk itu, yang pertama, saya mohon, jika Tuhan mengizinkan itu terjadi, lindungi keluarga besar saya, lindungi kota tempat tinggal saya, lindungi negeri bangsa Indonesia. Nah, saya pakai bahasa sederhana di dalam saya menaikkan doa, seperti bahasa sehari-hari, supaya nampak. Kalau pakai bahasa formal, itu biasanya untuk orang-orang tertentu yang punya hubungan tidak dekat. Justru bahasa sehari-hari itu biasa digunakan oleh orang-orang yang punya kedekatan khusus. Oleh karena itu, lihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami itu kan doa yang sederhana sekali. Tidak sampai 1 menit sudah amin. Tetapi isinya, kontennya padat sekali. Dan
to the point. Nggak usah muter-muter. Demikian Pak Michael, siapa yang mau bertanya? Silakan Kalau yang mau bertanya. Kalau Ya, tidak Pak. ada, oke. Bu Joy, Silakan. silakan Bu Joy. Iya, emang benar ya Pak, apa yang dikatakan Pak Ron itu. Iya. Kalau kita ngomong sama orang tua kita, bapak kita Iya. yang di surga, itu sederhana aja. Apalagi saya nggak bisa pinter berdoa seperti orang kok. Kalau saya perhatikan dari kata-katanya bagus-bagus, saya kok muter aja di situ kan. Ya. Tapi saya tuh pernah dikasih tugas doa syafaat. Tapi sudah dikasih tulisannya gitu ya, apa aja yang harus didoakan. Itu panjang sekali. Sampai saya lihat, waduh, kok banyak sekali Pak ini yang harus didoakan. Terus mendoakan hamba-hamba Tuhan, Nico, Gilbert, semua ditulis satu-satu. Saya sampai protes gitu, Pak ini harus disebutkan tak Pak? Iya Bu. Terus kita doanya nggak merem dong. Ya nggak usah merem lah katanya, dibaca aja itu semua. Terus dilepaskan dari kutuk poligami, dilepaskan dari kutuk nenek moyang. Saya sampai bingung Pak. Akhirnya ya karena tugas ya Pak, di doa syafaat ya saya turuti aja gitu. Jadi saya tuh bukan berdoa tapi seolah-olah membaca apa yang sudah diperintahkan oleh ketua JUM itu Pak. Dan saya rasa apakah ini doa atau apa gitu Pak? Kok saya bingung gitu loh Pak sampai sekarang. Gitu loh Pak. Iya, oke. Bu Joy, doa tidak harus dengan tutup mata, ya. Kenapa kita mesti tutup mata? Tadi juga disebutkan oleh Pak David. Untuk membuat kita itu bisa berkonsentrasi kepada Kristus, Tuhan dan Bapak kita, di mana kita curhat kepada Dia, ya. Tetapi bukan berarti doa itu harus tutup mata terus, tidak. Termasuk misalkan saya mesti ngasih tahu orang yang belum pernah bersama dengan saya mendoakan orang yang lagi kerasuk setan. Saya bilang sama teman saya, wah teman saya itu tingginya 185, badannya bongsor, ya toh. Saya kasih tahu, cek nanti kamu kalau apa itu doakan, ya jangan tutup mata. Kamu pegangin orang itu supaya orang itu tidak apa itu, badanmu kan gede, kamu kan kuat megangin. Kamu jangan tutup mata. Kalau dia berontak dan lain sebagainya, kita bisa tahu. Kalau kita tutup mata, kita bisa dilabrak sama dia, gitu. Nah, demikian pula Bu Joy, ketika kita berdoa kepada Tuhan, tidak harus dengan tutup mata. Khususnya kalau Anda itu pernah di gereja Katolik, gereja Protestan, itu sering ada doa yang dinaikkan secara bersaut-sautan, ya, dengan teks yang sudah ditulis. Nah, seperti itulah, doa itu macam-macam. Tetapi ketika kita doa pribadi dengan Tuhan, senang kalau saya ngambil jam-jam tertentu, ya, supaya apa? Tidak ada hiruk pikuk di sekeliling saya yang bisa mengganggu saya. Yaitu pagi sekali saya berdoa jam 3 sampai jam 4 atau jam 4 sampai jam 5, ya. Itu di mana masih belum ada kegiatan di dalam rumah tangga saya datang di dalam doa. Nah, Bu Joy, saya kasih tipsnya. Kalau Ibu diminta mendoakan ini, Ibu tidak perlu doakan satu-satu. Tetapi Ibu langsung bacakan seperti penyiar radio. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu A, B, C, D, E, F, G. Sebutkan namanya, baru belakangnya doanya. Dilepaskan dari ini. Jangan satu bicara doa, nanti ngulang lagi. Tidak usah Bu. Nama ini disebut satu A, B, C, D, Tuhan berkati ini. Termasuk kalau misalkan saya diminta mendoakan untuk orang yang sakit, habis ini, ya toh. Kalau sedikit tidak apa-apa satu-satu. Tapi kalau sudah ada belasan, saya panggil sebut aja namanya ini yang sakit ini. Sudah. Begitu Bu.
Bayangin Ibu kalau misalkan ya pendeta ngadakan KKR gitu, yang maju orang 500, satu-satu ya pulangnya 2 hari lagi kan begitu. Iya. Betul ya. Nah, Iya, iya. Tuhan tahu kebutuhannya kan begitu ya. Padahal Iya, iya. kita hanya merupakan alat saja untuk dipakai oleh Tuhan ya. Apakah doa kita mesti dikabulkan? Belum tentu kan begitu ya. Ya, tetapi kita wajib mendoakan sesama. Tadi ada chatnya Bu Meli, tolong bisa dibacakan. Bu Ya, Meli sudah makasih ya, chat Pak. tadi. Makasih ya, Baik, Makasih saya Bu Pak. bacakan Joy. ya. Makasih Bu Eh, Joy. Chat dari Ibu Meli. Pertanyaannya, kalau doa permohonan kita belum dijawab, kita Iya. hanya menunggu saja, tidak Uh-uh. perlu diulang-ulang lagi doa permohonannya yang sama. Bagaimana Iya. pendapat Bapak dengan pernyataan tersebut? Terima kasih. Iya, di dalam Alkitab ada 2 petunjuk, ya, ada 2 petunjuk, ya. Yang pertama kita diminta doa itu bertalu-talu, terus yang dinaikkan itu saja, ya, yang dinaikkan itu saja. Yang satunya ada petunjuk, begitu kamu selesai berdoa, yakinlah kamu sudah menerimanya. Nah, gimana kita milih mana? Dua-dua ini ada di dalam ayat Alkitab kok. Ya. Sekarang bagaimana cara kita milih? Saya serahkan kepada masing-masing. Anda merasa hal yang Anda minta itu penting tidak? Kalau itu penting, pastinya Anda akan selalu masukkan konten itu di dalam doa. Itu tidak salah. Tetapi jika Anda merasa ini yakin dan Anda percaya, begitu saya berdoa, ya sudah saya tinggal tunggu. Silahkan saja, tidak ada yang salah. Tetapi kalau saya ditanya, kalau Pak Roni gimana? Kalau hal ini penting buat saya akan doakan terus-menerus. Contoh, ya contoh. Saya ini sekarang sudah punya cucu. Kalau dulu anak-anak saya belum menikah, salah satu menu doa saya yang selalu saya mintakan adalah Tuhan berkati ketiga putra saya dengan pasangan hidup tulang rusuk yang sepadan yang dari Tuhan. Itu selalu saya mintakan. Sebab saya tahu alur cerita hidup manusia kurang lebih sama. Lahir jadi bayi, terus kemudian dia mulai beranjak menjadi gede, nanti sekolah SMA lulus mulai pacaran, perguruan tinggi lulus menikah, bekerja, punya anak. Itu tadi kan jalurnya kan sama alurnya. Nah, karena alurnya sama, salah satunya saya suka memberikan pelajaran di pelajaran Alkitab saya ngomong sama jemaat, kamu mesti doakan anak-anakmu yang belum menikah. Inden dulu supaya dapat menantu yang berkenan di hati Tuhan, yang cinta kepada Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, otomatis dia mengasihi sesama. Nah, sekarang punya cucu. Saya doakan cucu saya. Tuhan, berkatono cucu saya. Supaya nanti dia juga boleh engkau pakai sebagai alatmu. Biar semua cucu saya indah di dalam tanganmu sebagai utusanmu. Yang kau berkati untuk menjangkau orang yang menghadapi kesulitan hidup. Kenapa kesulitan hidup saya selalu saya tekankan supaya cucu saya itu nanti bisa dipakai untuk menolong setiap orang yang menghadapi kesulitan hidup. Karena ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan dia berkata, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Saya ingin cucu saya ada di sini karena apa? Upahnya adalah engkau menjadi domba di sebelah kananku yang diselamatkan oleh Tuhan. Arahnya ke sana. Demikian Pak Michael. Terima kasih. Iya, sudah terjawab Ibu Meli. Menurut Ibu Meli, kasih tanda aja, kasih kode. Masih kurang. Ada, silakan dicat lagi. Mungkin Silakan. Bu Lydia Lalang, silakan. Pak Michael, tolong dibaca catatannya saya yang satu lagi, kedua. Oh ya, ada chat satu lagi.
Iya Pak, ini pertanyaannya seperti ini Pak. Mengenai hal berdoa, Ya. saya pernah mendengar dari salah satu hamba Tuhan dalam Ya. kurung pendeta, kalau kita berdoa memohon kepada Tuhan, cukup minta atau sampaikan sekali saja, tidak usah berulang-ulang karena terkesan memaksa. Demikian Pak. Ya. Oke, terima kasih. Pak, salah, itu sudah pasti salah. Tadi sudah saya ungkapkan, ya. Ya, tadi terjemahnya Pak David tadi di screen pertama kali itu doa tadi, artinya doa. Apa itu terjemahan baru apa tadi? Itu kan ada berdoa terus menerus, kan begitu ya? Itu memang ada ayatnya. Kamu harus berdoa terus menerus, ya. Termasuk contohnya ya. Contohnya siapa? Tuhan Yesus ngasih contoh, ya. Ada hakim yang jahat didatangi oleh janda, betul ya? Nah, janda itu karena datang terus, ya. Akhirnya hakim yang jahat walaupun tidak takut dengan Tuhan, akhirnya apa? Mengabulkan. Nah, itu berarti apa? Bicara tentang apa? Doa jangan pernah terputus. Permohonan itu datang terus. Sehingga orang hakim yang jahat ini aja mengabulkan permohonan janda itu. Apalagi Bapamu yang ada di surga. Saya pastikan pendeta tersebut, hamba Tuhan tersebut, sarannya salah. Kemudian, saya tadi katakan juga, kalau itu merupakan hal yang penting, saya yakin Anda akan menjadi orang yang tidak pernah bosan menyampaikan permohonan ini kepada Bapak kita yang ada di surga. Demikian Pak Michael, terima kasih. Ayatnya ada yang memberikan contoh Tuhan Yesus. Yang tadi ya Pak, dengan 1 Tesalonika 5:17 tadi yang pakai terjemahan lama. Dengan berdoalah dengan tiada berkeputusan, itu mungkin Pak. Betul. Tiada berkeputusan, terus menerus. Terus kemudian terus Tuhan Yesus, terus Tuhan Yesus juga ngasih contoh. Hakim yang jahat itu didatangi oleh seorang janda. Karena janda ini, kan begitu. Nah, apa itu maksudnya Tuhan Yesus? Kamu jangan putus asa. Kamu harus tetap menaikkan permohonanmu, kan begitu. Ya. Nah, terus kemudian Tuhan Yesus bilang, loh, hakim yang tidak takut dengan Tuhan aja akhirnya mengabulkan. Apalagi Bapamu yang ada di surga. Kalau kamu selalu datang dengan permohonan itu, pasti kamu dikabulkan. Nah, itu tadi. Saya tambahkan sedikit. Saya pernah bawakan, mungkin Meli juga dengar di mimbar, bahwa kalau kita berdoa itu memang namanya manusia, terbatas. 1 bulan tidak dijawab, 2 bulan tidak dijawab, 3 bulan akhirnya lupa doa gitu karena bosannya. Kita boleh lupakan doa itu, sudahlah nggak dijawab ya sudahlah, kita minta yang lain. Tapi ingat, Tuhan kita tidak pernah lupa loh dengan doa kita. Kadang-kadang itu 10 tahun itu ada jawabannya. Iya. Jawabannya ada. Contohnya begini. Saya itu bercerita sedikit kesaksian ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Silakan. Masih banyak. Istri saya ini tadinya dari seberang. Dan anak-anak saya 3-tiganya itu ikut pengajian semua. Tapi saya terus berdoa supaya dia diselamatkan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, hitungannya per bulan, sampai hampir setengah tahun berturut-turut. Lama-lama saya nggak enak sendiri, memang betul kata Ibu Meli tadi, nggak enak sendiri, kok terus-terusan minta ya. Akhirnya saya sibuk dengan pelayanan, terlalu lelah pulang, nggak ingat minta itu. Begitu. Tapi 11 tahun kemudian, Tuhan jawab. Istri saya tahu-tahu saya hanya tawarkan begini, di gereja lagi ada pembukaan baptis. Kamu kalau mau daftar, daftarin aja. Begitu jawabnya. Saya daftarkan, dia sudah, kalau di gereja lama itu ada katekisasi, tapi karena berhubung ada peralihan pendeta, dia saya mintakan, karena saya sebagian majelis
nyusul aja Pak katekisasinya biar dia baptis dulu. Dan tempat saya itu waktu itu masih anak saya belum menikah. Kami ini di rumah, tempat kamar saya itu jadi markas kumpul anak-anak. Kebetulan anak saya yang besar itu masuk cerita-cerita, saya ngomong, Kak, mamamu sudah dibaptis loh. Masa sih? Iya, coba Ma tunjukin sertifikatnya. Saya tunjukin, aku mau dong Pak. Dengan mudahnya Bu. Berarti Tuhan jawab itu 11 tahun kemudian. Ya itu saudaraku. Jangan pernah menyesal kalaupun tidak dijawab. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Banyak kita dengar waktu Tuhanlah yang terbaik. Dan kalau waktu Tuhan, itu dengan mudahnya mereka menerima dan mereka dibaptis, mereka bisa mengikuti anak saya yang kedua, yang pertama dibaptis itu akhirnya menyusul katekisasi, istri saya gabung. Begitu. Jadi dengan mudahnya diatur semua dengan Tuhan. Asal kita percaya dengan iman, nggak pernah Tuhan itu lepaskan. Makanya ada doa itu ditampung oleh Tuhan di kirbatnya. Jadi nggak usah khawatir. Berdoa terus, bertalu-talu boleh. Istilah itu Pak yang saya berikan kesempatan hari ini. Terima kasih ya Pak Michael. Jadi apa yang disampaikan Pak Michael itu betul. Mungkin ketika kita sudah bosan berdoa, bukan berarti Tuhan lupa dengan kita punya doa. Satu tips yang perlu Anda ketahui adalah ya, jangan berdoa yang rasanya tidak mungkin Anda dikabulkan. Sebagai anak, Tuhan sebagai Bapa, kurang lebih kalau Anda punya kedekatan, Anda bisa tahu permintaan yang seperti ini, kira-kira aku dikabulkan atau tidak, Anda pasti sudah punya feeling. Dan biasanya apa? Ajaran-ajaran yang zaman sekarang, hamba-hamba Tuhan suka ngajari Anda berdoa itu minta yang gede-gede. Dan yang gede itu biasanya apa? Yang jasmani. Coba mulai diubah. Anda minta yang sederhana, yang minta yang rohani. Tuhan kasih anakku pandai ya. Masa Tuhan tak kasih? Tuhan kasih anakku pasangan yang mengasihi Tuhan. Pakai anakku, pakai menantuku, pakai cucuku. Jangan Tuhan hanya berkati dengan jasmani saja, tetapi beri dia tugas juga untuk dia berkesempatan berbakti kepada engkau. Masa tidak dikasih? Nah, banyak kan pengajarannya, wah kamu minta. Karena Tuhan adalah Allah yang besar, dia akan memberkati dengan berkat yang besar. Nah, ini racun. Hati-hati. Nah, kita minta yang rohani, itu yang jasmani ikut sendiri. Kalau saya dikasih anak yang cinta sama Tuhan, logikanya kalau dia dicintai Tuhan, Tuhan pelihara enggak anak saya? Pasti dipelihara tanpa saya minta. Ya, betul kan? Ya. Kalau saya berdoa, Tuhan berkati saya dengan kesempatan Tuhan, Tuhan mau pakai saya supaya saya bisa memberitakan kepada anak cucu cicit keturunanku tentang firman-Mu. Kalau Tuhan kabulkan, saya enggak usah minta panjang umur. Wong saya ngelihat cicit kok. Paham ya? Nah, hal-hal seperti inilah yang saya naikkan di dalam doa. Sehingga saya merasakan hampir setiap doa saya oleh dia dikabulkan. Sehingga setiap pengabulan doa yang saya naikkan kepada Tuhan, itu membuat saya semakin mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu setiap pertolongan Tuhan datang kepada saya, itu tambahan hutang budi saya yang tidak bisa saya balas sebanding dan setara dengan berkat yang saya terima. Nah, saya tidak pernah minta sing muluk-muluk yang jasmani. Saya jarang sekali, bahkan tidak pernah minta seperti itu. Sebab apa? Yesus Tuhan ngajari kita, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Itu tadi. Lihat aja terkadang gereja, maaf bicara, mau beli tanah,
itu pengen beli tanah yang besar. Lo jemaah cuma 15 orang aja, tanah 100 aja kan sudah cukup toh. Betul. Nah nanti kalau dapat tanah kegedean, bangunnya susah lagi. Kan begitu lah. Ini kadang tidak realistis begitu loh. Loh kamu itu lo minta sama Tuhan tanah itu sekian ribu meter. Oh, jemaah cuma 15, kadang datang, kadang tidak. Nah, hal-hal seperti gini harus kita pikirkan di dalam kita menaikkan doa. Oke Pak Michael, ada yang lain? Ya, silakan. Ibu Lydia Lalang udah buka, silakan Bu. Silakan Bu Kalau mau Lydia. bertanya. Boleh saya bersaksi sedikit Boleh, Silakan. boleh. tentang doa. Silakan. Saya ini pernah kan saya curhat dengan Pak Roni ya, Iya. tentang pergumulan saya dengan dalam rumah tangga saya. Iya. Nah itu minta Tuhan tolong ubah sifat suamiku. Iya. Waktu itu gitu ya Pak ya. Sampai puluhan tahun, sampai saya, kayaknya Tuhan itu nggak mau dengar nih doa saya. Sudah saya lupakan itu, saya putar permintaan saya, permohonan saya. Tuhan, tolong saya, mampukan saya, kuatkan saya. Dan apa yang saya minta pada Tuhan, yang waktu itu saya selalu mendoakan suami seperti ini, tidak tidak dijawab oleh Tuhan. Setelah saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong kuatkan saya. Nah justru sekarang ini keadaan berputar balik. Yang tadinya saya cepat emosi, nggak sabar menghadapi, itu sekarang saya cenderung Diberi kekuatan. iya, tersenyum Pak. Apa yang suami saya lakukan, saya tersenyum. Kalau dulu saya Emosi. emosi, selain itu saya cenderung mau membalas, saya harus membalas kamu lebih sakit gitu ya. Bayangkan kalau seorang istri diperlakukan kasar sama suaminya kan pasti sakit hati sekali ya Pak. Itu juga yang saya alami. Bahkan KDRT pun sering saya terima. Sering saya minta, Tuhan, ubahkan ini suami saya ini bagaimana. Seperti seolah-olah saya udah bosen ya minta sama Tuhan. Tapi saya beralih berdoa, Tuhan, kalau memang Engkau tidak mau mengubah suami saya, mampukan saya. Gitu. Mampukan saya untuk menjadi istri yang baik buat suami, yang bisa sabar, bisa memahami apa mau suami. Dan puji Tuhan Pak, sekarang suami saya lebih bisa sabar. Karena terus saya begini, saya nggak mungkin minta Tuhan mengubah dia kalau saya tidak berubah. Itulah, walaupun sekarang suami saya mau begini-begini, saya cuma ngeliatin aja. Dan yang herannya itu juga saya nggak punya rasa sakit hati seperti yang dulu-dulu saya alami gitu. Sekarang juga Tuhan sudah mulai ubah suami saya lebih lebih bisa sabar, sudah berhenti nggak melakukan KDRT. Itulah kesaksian saya bahwa memang kita harus tekun meminta pada Tuhan. Apapun yang seperti Pak Roni tadi bilang, kita berdoa itu nggak perlu bertele-tele, seperti kita bicara dengan orang tua kita.
Kadang saya itu sambil berjalan begini, misalnya di jalan, dalam kondisi macet, saya tuh tanpa saya sadari, cuma bilang gini, Tuhan tolong lindungi saya, tiba di tempat tujuan dengan selamat. Amin. Dan puji Tuhan, sampai sekarang, bukan karena saya kuat dan gagah, saya tidak pernah mengalami kecelakaan di dalam perjalanan. Bahkan seakan-akan Tuhan itu selalu melindungi saya. Seperti yang bulan Januari kemarin kan, saya habis operasi tulang belakang. Itu satu pertama yang saya takutkan, terjadi kelumpuhan. Ya. Karena ini kan tulang belakang ya Pak. Iya, saraf-sarafnya banyak. Ya, itu. Awal-awalnya saya ragu-ragu Pak. Terus banyak hamba-hamba Tuhan yang menguatkan saya. Kalau boleh dia yakin sama Tuhan, lakukan. Tapi kalau nggak yakin, nggak usah dilakukan. Gitu. Selain itu, boleh dia juga harus tetap meminta Tuhan. Kalau memang boleh dia mantep, berarti Tuhan nanti yang akan tolong. Dan puji Tuhan, waktu bulan Desember kemarin, pikiran saya, hati saya mantap. Saya nanti Januari saya siap dioperasi dok, saya bilang. Saya sudah banyak bertanya sama dokter, apakah resikonya tidak akan terjadi kelumpuhan gitu, segala semuanya sudah saya tanya. Dan dokter pun juga meyakinkan. Selain itu juga banyak dukungan dari hamba-hamba Tuhan, dukungan doa buat saya. Puji Tuhan selesai operasi, walaupun saya sempat merasa kesemutan semua ya, ini seperti nggak bisa digerakkan begitu. Kaki seperti tebal, seperti digerayangin semut banyak gitu. Puji Tuhan, Tuhan tolong saya, sampai sekarang saya masih bisa berjalan. Tuhan pelan-pelan saya boleh dipulihkan melalui terapi-terapi di rumah sakit. Itu tetap saya lakukan, karena mungkin itu juga melalui itu Tuhan menunjukkan mujizatnya buat saya. Dan satu, saat saya berada antara, gimana ya, mungkin itu ya yang dibilang kritis ya, itu di situ saya seperti berada di dalam ruangan kaca begitu. Bahkan di sekeliling saya itu seperti saya melihat semua orang yang sudah meninggal itu mengelilingi saya. Satu yang saya syukurin, waktu anak saya jaga saya di ruang ICU, dia bilang begini sama saya, Mama itu tidak pernah berhenti berdoa Bapa kami. Itu pada saya nggak sadar itu Pak. Yang cerita itu anak saya. Mama selalu itu yang diucapkan doa Bapa kami. Kesyukuran saya sampai saat ini bahwa Tuhan itu bekerja terhadap hidup saya tepat pada waktunya. Kalau dulu-dulu saya selalu bertele-tele minta ini Tuhan, itu Tuhan. Dan rupanya memang Tuhan menjawab doa yang benar-benar kita butuhkan saat itu. Terima kasih Pak, itu kesaksian sedikit, kesaksian saya. Semoga jadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Bu Lydia Lalang. Sesuatu yang cerdas Anda garis bawahi. Dari kesaksian Bu Lydia Lalang tadi terhadap suaminya adalah ketika dia minta suaminya diubahkan dan ternyata suaminya tidak segera berubah. Dengan cerdas Bu Lydia Lalang yang giliran minta, kalau suamiku tidak berubah, sekarang Tuhan beri aku kekuatan.
untuk menghadapi yang tidak berubah. Saudara, apa yang disaksikan oleh Bu Lydia Lalang boleh juga menjadi berkat, petunjuk buat kita yang sedang berdoa tentang hal-hal khusus. Kalau seseorang tidak bisa berubah, berarti kita yang harus bisa berubah. Kenapa? Karena kita bisa kontrol diri kita sendiri, tapi kita tidak mampu kontrol diri orang lain. Demikian mungkin Pak Michael, ada yang lain atau tidak? Iya, Kesaksian yang bagus Bu Lydia terima Lalang. kasih kesaksian Bu Lydia Lalang yang luar biasa dan pemaparan Pak Roni. Masih ada yang mau bertanya, mumpung masih banyak waktu dan tempat, saya persilakan. Pak Januar mau bertanya, silakan Pak. Tidak. Oh tidak, ya. Yang lain mungkin Ibu Sioing. Sioing ini siapa Pak? Tuh, Bu Syuing, Pak Michael seringkali nanya, ini dari Kediri, Pak. Oh iya, Iya, dari Kediri. Ngomong Pak Roni Iya. juga di Kediri ini. iya. Kalau nggak bisa lewat Zoom nanti jangan-jangan disamperin mau tanya langsung ini. Iya, biasa telepon, nggak biasa telepon. Iya. Iya, Masih ada? Bu Meli ada pertanyaan lagi? ada. Ada? Nggak ada. Oke, kalau begitu sudah selesai. Mungkin ada Oke. kesimpulan dari Pak Roni yang terakhir, Pak. Ya, kesimpulannya adalah doa itu adalah omong-omong, ngobrol dengan Tuhan. Nah, sekarang bicara tentang Tuhan, yang kita ajak ngomong-ngomong ini tadi, bagi Anda, Tuhan itu siapa? Jelas dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi dia mau menempatkan diri loh, sebagai Bapak loh. Panggil aku Bapak. Nah, apakah betul kita adalah anak yang mengasihi dia dan dia kasih hubungan baik kita dengan Tuhan, dengan selalu mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya sehari-hari, maka kita akan menjadi anak kesayangan dia. Sehingga ketika Anda berdoa, bukan sekedar oleh dia didengar, tetapi jika doa itu berkenan di hati Tuhan, dalam waktu yang tidak lama, doa itu pasti akan dikabulkan di dalam kehidupan Anda dan saya. Demikian Pak Michael, terima kasih. Terima kasih kesimpulannya Pak Roni. Baik, sebelum dinyalakan lagu pujian mengiring doa, saya minta Ibu Lydia Lalang untuk berdoa. Siapa dia Bu Lydia Lalang ya? Baik, Pak, siap. Oke. Setelah Ibu Lydia Lalang berdoa, nanti Pak Januar doa Bapak kami ya Pak.